السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار والعياذ بالله. Ma'asyiral muslimin, ikhwan yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, kembali lagi kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa karuniakan kepada kita semua, khususnya nikmat iman, nikmat Islam, yang dimana sama-sama kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menghendaki kita di antara hamba-hambanya yang hidup sampai akhir hayat kita di dunia ini di atas kenikmatan tersebut. Allahumma amin. Salawat serta salam selalu tercurah limpahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai suri tauladan terbaik untuk menjadi contoh terbaik bagi kita bagaimana mendapatkan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala, bagaimana sehingga kita mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ikhwan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, insyaallah sedikit kita akan membahas tentang kewajiban mengikuti manhajus salaf dan menolak kelompok-kelompok lainnya atau firqah-firqah yang lainnya. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rubbama hadza min babil muraja'ah, ini sekedar memurajaah agar kembali mengingatkan kepada kita, kembali menguatkan keimanan kita bahwa pilihan yang telah kita pilih adalah pilihan yang benar. Ketika kita beragama, mengikuti metodenya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam beragama, begitupun mengikuti metodenya para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana mereka mengaplikasikan agama yang mulia ini di dalam kehidupannya sehari-hari sehingga kemudian mereka diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang al-manhajus salaf atau biasa juga dikenal dengan manhaju ahli sunnati wal jamaah, atau biasa juga secara syar'i disebut sebagai al-firqatun najiyah, kelompok yang selamat, juga disebut sebagai at-taifatul mansurah, kelompok yang diberikan pertolongan
oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Manhaj, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara bahasa bermakna at-tariqah atau al-uslub. Manhaj atau al-manhaj secara bahasa maknanya adalah at-tariqah, metode, al-uslub, tata cara. Itu makna manhaj secara bahasa. Adapun as-salaf, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bermakna al-mutasabiq, yang mendahului kita. Yang mendahului kita atau orang-orang yang terdahulu. Jadi ketika dikatakan salafur rajul, salafnya seseorang, artinya orang-orang yang mendahuluinya, baik dari orang tuanya, kakeknya, moyangnya, dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan as-salaf secara bahasa. Dan secara syar'i, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud dengan as-salaf adalah generasi pertama dan terbaik ummatul Islam. Generasi pertama atau generasi terbaik umat Islam. Dan ini terdiri dari Nabi dan para sahabatnya sebagai generasi yang pertama. Kemudian generasi tabi'in, generasi berikutnya yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Baru kemudian generasi yang ketiga yang disebut sebagai atba'ut tabi'in, generasi yang mengikuti para tabi'in, yang mengikuti Nabi dan para sahabatnya. Definisi ini secara syar'i, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berasal dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat yang mulia an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم إلى آخر الحديث. وقال الإمام النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الحديث, ketika mensyarah hadis yang mulia ini, beliau mengatakan as-sahih anna qarnahu sallallahu alaihi wasallam as-sahabah. Yang benar, yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sezaman dengan beliau adalah sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Wathani, kemudian thumma alladhina yalunahum, yang kedua yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah at-tabi'un, adalah pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan pengikut sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Watsalits, kata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, yang ketiga yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang mulia tersebut adalah tabi'uhum, generasi pengikut para tabi'in yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah yang dimaksud dengan as-salaf, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita ingin mengetahui atau ingin mendefinisikan apa yang dimaksud dengan manhajus salaf, apa yang dimaksud dengan tariqatus salaf, atau apa yang dimaksud dengan uslubus salaf, yang dimaksud dengan manhajus salaf, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah metode beragamanya para salafun as-salih. Metode beragamanya para salafuna as-salih. Tariqatu tadayyunis salafis salih. Bagaimana metodenya, bagaimana caranya beragama sesuai dengan cara beragamanya as-salafus salih.
sesuai dengan cara beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan cara beragamanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesuai dengan cara beragamanya para pengikut sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian disebut sebagai at-tabi'un. Begitupun sesuai dengan cara beragamanya atba'ut tabi'in, para pengikut dari pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Inilah yang dimaksud ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-manhajus salaf. Tariqatu tadayyuni as-salafus salih. Bagaimana metode beragamanya para salafuna salih. Kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kemudian menunjukkan wajibnya bagi kita untuk beragama dengan mengikuti metode beragamanya mereka. Dengan mengikuti metode beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan as-salafun as-salih yang mengikuti bagaimana cara beragamanya beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertama adalah tazkiyatun minallahi tabaraka wa taala. Metode beragamanya mereka direkomendasikan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ditazkiyah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara beragamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana cara beragamanya sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka mendapatkan predikat diridhoi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam pada saat itu masih hidup, masih menapaki kakinya di atas dunia, datang persaksian langsung dari Allah Subhanahu wa taala tentang keridhoannya Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 100. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Orang-orang yang terdahulu, para as-salafun as-salih, yang pertama-tama masuk ke dalam agama Islam dari golongan al-muhajirin, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berasal dari Mekah, kemudian diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala berhijrah ke Madinah, wal ansar, dan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dari golongan Ansar yang menerima dengan sukacita saudara-saudara mereka yang berhijrah dari Mekah ke negeri mereka di Madinatul Munawwarah. Apa yang kemudian menjadi jaminannya di sisi Allah Subhanahu wa taala? Walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka dengan pengikutan yang baik. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Radhiyallahu anhum wa radu an. Allah Subhanahu wa taala telah ridho kepada mereka. Kalimatnya ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kata kerja lampau. Allah telah ridho terhadap mereka. Allah sudah ridho terhadap mereka. Wa radu an, dan mereka pun telah ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah siapkan bagi mereka, a'adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar. Allah menyiapkan bagi mereka surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha abada. Mereka akan dimasukkan ke dalam
surganya Allah Subhanahu wa taala dan mereka kekal di dalamnya. Sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah mensifati perkara tersebut, dzalikal fawzul adzim. Itulah kemenangan yang besar yang diterima oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam ayat yang mulia ini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ketika kemudian ada di antara kita generasi yang datang setelah generasi sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam agar mendapatkan predikat yang sama, agar kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan predikat penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala, agar kita mendapatkan kemenangan yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat yang mulia ini Allah tabaraka wa taala mempersyaratkan walladzina tabauhum biihsan. Orang yang datang setelah mereka agar mendapatkan apa yang mereka dapatkan, alladzina tabauhum biihsan. Dipersyaratkan bagi mereka untuk mengikuti mereka, dipersyaratkan bagi kita untuk mengikuti sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pengikutan yang baik. Barulah kemudian kita mendapatkan predikat sebagaimana yang didapatkan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ini tazkiyah yang datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala ridho terhadap sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam ayat yang lain yang merupakan juga tazkiyah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tentunya banyak sekali ayat-ayat ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang mentazkiyah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, para salafun salih. Di antaranya di dalam ayat yang lain, surah An-Nisa ayat 115. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا. وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى. Siapa yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min ba'di ma tabayyana lahul huda, setelah jelas petunjuk bagi mereka, setelah jelas kebenaran bagi mereka, wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin, dan dia mengikuti selain dari jalannya orang-orang yang beriman pada hari tersebut. Siapa yang dimaksud orang-orang yang beriman pada hari tersebut, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala? Kecuali sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang berpaling dari ajarannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengikuti jalan selain daripada jalannya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang Allah akan berikan kepada mereka? Kata Allah Subhanahu wa taala, nuwallihi ma tawalla. Kami biarkan mereka leluasa terhadap kesesatan yang mereka lakukan. Kami biarkan mereka leluasa melakukan kemaksiatan, kesesatan-kesesatan yang mereka lakukan. Wa nuslihi jahannam. Kemudian kami masukkan mereka ke dalam neraka jahannam. Wa sa'at masira. Dan itulah yang merupakan tempat kembali yang terburuk. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala menerangkan kepada kita semua bahwa siapa yang berpaling dari jalannya Allah Subhanahu wa taala, dari sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti jalan selain daripada jalannya salafun salih, selain daripada jalannya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Allah Subhanahu wa taala akan biarkan mereka leluasa terhadap kemaksiatan yang mereka lakukan.
Di dalam ayat yang lain, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bagi orang-orang yang berpaling dari agamanya Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah Subhanahu wa taala akan kemudian langsung memberikan azab kepada mereka? Ternyata ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Ternyata orang-orang yang berpaling dari ajaran agama Allah Subhanahu wa taala, sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung mengazab mereka. Tapi kata Allah Subhanahu wa taala, fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Kami membukakan semua pintu-pintu dunia kepadanya. Allah akan mudahkan baginya perkara-perkara dunia. Sampai ketika mereka berada di puncak kemaksiatan yang mereka lakukan, akhadnahum baktah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan mengambil nyawanya secara tiba-tiba. Agar tidak ada alasan nanti ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan heran ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagi orang-orang yang banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, kenapa kita menyaksikan seakan-akan dunia dibukakan baginya? Kalau kita memeriksa hari ini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, 10 orang terkaya di dunia, adakah di antara mereka orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita akan temukan tidak ada di antara mereka kaya secara dunia, tidak ada di antara mereka orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Itulah hukumnya Allah Subhanahu wa taala. Fatahna alaihim abwaaba kulli syai'. Allah bukakan baginya pintu-pintu dunia. Seakan-akan kita sebagai orang-orang yang beriman, ketika menatap mereka akan bertanya, kenapa kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan urusan-urusan dunia kepada mereka. Betul ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara zahir Allah bukakan pintu-pintu dunia kepada mereka. Tapi yakinlah sebagai orang yang beriman, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak ada ketentraman di dalam hati mereka. Alladzina amanu wa lam yalbathu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman kemudian tidak mencampur adukkan keimanannya dengan kezaliman. Kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala, mensekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan kepada mereka, keamanan kepada mereka, ketentraman di dalam hati mereka. Mafhumul mukhalafah dari ayat yang mulia ini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak beriman, meskipun kelihatannya dunia dibukakan kepada mereka, tidak ada ketentraman di dalam hatinya. Tidak ada ketentraman di dalam hatinya. Bagaimanapun dunia ini dibukakan kepada mereka, maka tidak ada rasa puas di dalam hati mereka. Mereka ingin lebih daripada apa yang mereka dapatkan pada saat ini. Berbeda dengan orang-orang yang beriman, yang tidak mencampurkan tauhidnya dengan menduakan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan ketentraman di dalam hatinya. Dunia tidak penting baginya. Yang penting baginya adalah bagaimana mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah jalannya, inilah sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah yang dilakukan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang ingin mendapatkan
ingin diberikan petunjuk di atas jalan yang benar, maka mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man yushakikir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Mafhumul mukhalafah dari ayat yang mulia ini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya siapa yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalannya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, barulah kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memasukkannya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, dan surganya Allah Subhanahu wa taala merupakan sebaik-baiknya tempat kita kembali. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keimanannya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan standar keimanan yang harus kita ikuti, barulah kemudian kita mendapatkan petunjuk dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah ayat 137, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw." Apabila mereka beriman, kita termasuk di dalamnya. Bimithli ma amantum bihi, sebagaimana keimanan mereka, sebagaimana keimanan kalian. Jadi Allah mengucapkan, Allah berfirman di awal ayat yang mulia ini, seandainya mereka beriman, termasuk kita di dalamnya, sebagaimana keimanan kalian. Siapa yang dimaksud kalian ketika ayat yang mulia ini diturunkan? Tidak lain melainkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Khitab di sini khitabul jama', bukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri, tapi Allah mengatakan bimithli ma amantum bihi, sebagaimana keimanan kalian. Faqad ihtadaw, maka sungguh mereka mendapatkan hidayah, petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika keimanan kita tidak seperti dengan keimanannya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka keimanan yang seperti ini tidaklah mendapatkan petunjuk di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini atau ayat-ayat yang kita bacakan ini menunjukkan tazkiyah, rekomendasi yang datangnya langsung dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti keimanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Untuk mengikuti bagaimana cara beragamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Dan tazkiyah itu, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di samping masih banyak lagi ayat-ayat yang lain yang menjelaskan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala mentazkiyah keimanan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tazkiyah pun datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rekomendasi yang sama datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana yang kita sebutkan, salah satu dari banyak hadis-hadisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merekomendasikan bagaimana beragama dengan mengikuti beliau dan para sahabatnya adalah hadis yang kita sebutkan di awal tadi, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat yang mulia, An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, khairun nasi qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah yang sezaman denganku. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, generasi terbaik umat ini adalah generasi yang sezaman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat-sahabat
Nabi sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada beliau. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi berikutnya, thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi berikutnya. Generasi at-tabi'in, kemudian generasi atba'ut tabi'in. Rekomendasi yang terang benderang datangnya langsung dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanapun kuatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan mungkin keimanan tersebut menyamai keimanan sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Muslim dan yang lainnya dari sahabat yang mulia Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi, la tasubbu ashabi, janganlah kalian mencela sahabat-sahabatku. Siapapun di antara sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita diperintahkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, jangan sampai ada di antara mereka yang kita cela. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Falau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban." Seandainya ada di antara kalian berinfak emas sebesar gunung Uhud. Bayangkan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Gunung Uhud panjangnya kurang lebih 7 kilo. Lebarnya kurang lebih 3 kilo, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada di antara kita yang berinfak dengan emas yang seberat gunung Uhud, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma balagha mudda ahadihim walau nasifahu. Tidak akan menyamai satu mud infak salah seorang dari mereka, dan tidak pun menyamai setengahnya. Tidak sebanding dengan keimanannya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimanapun kuatnya keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hadis-hadis yang lain, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali hadis yang menunjukkan rekomendasi yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang sangat masyhur yang mungkin kita sudah mengenalnya, sudah mendengarkannya atau sudah sering mendengarkannya, atau mungkin bahkan di antara kita atau mungkin mayoritas dari kita banyak sudah menghafalkan hadis yang mulia ini dari sahabat yang mulia Abi Najih Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu. Tatkala beliau menceritakan, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan, suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat kepada kami. Wajilat minha al-qulub, di mana ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan nasihat tersebut, bergetar hati kami. Wa dharafat minha al-uyun, mengucur air mata kami. Fakulna ya Rasulullah, kemudian kami mengatakan, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muadda'in, seakan-akan nasihat tersebut, ya Rasulullah, adalah nasihat perpisahan yang engkau akan sampaikan kepada kami. Fa'ausina, maka wasiatkanlah, berikanlah wasiat tersebut kepada kami ya Rasulullah. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan wasiat tersebut kepada para sahabatnya. Usikum bitaqwallah, aku mewasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sam'i wat-tha'ah, hendaknya kalian mendengarkan dan taat kepada pemimpin-pemimpin kalian. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun, meskipun sekiranya yang menjadi pemimpin di tengah-tengah kalian adalah seorang budak, adalah seorang hamba sahaya. Di riwayat yang lain, Abdun Habasyi, yang datangnya dari negeri Habasyah. Fa innahu man ya'ish minkum,
Maka sesungguhnya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapapun di antara kalian yang hidup sepeninggalku, fasayara ikhtilafan katsira, maka dia akan mendapatkan perpecahan yang banyak, perselisihan yang banyak di dalam agamanya. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan solusi ketika perpecahan itu disaksikan oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka hendaknya kalian melazimi sunnahku, berjalan di atas sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin, sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Addu 'alaiha bin nawajis. Gigitlah sunnah-sunnah tersebut, sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sunnah-sunnah khulafa'ur rasyidin dengan gigi geraham kita. Dengan gigi geraham kita. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Hendaknya kalian menjauhi perkara-perkara yang baru di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap perkara yang baru di dalam agama adalah perkara bid'ah, dan setiap perkara bid'ah adalah sesat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang mulia ini juga ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rekomendasi wahyu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk kemudian kita melazimi sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitupun sunnah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan yang paling utama di antara mereka adalah al-khulafa'ur rasyidun, Abu Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali radhiyallahu taala anhum ajma'in. Ini solusi yang menjadi masalah sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam persaksikan sendiri bahwa perpecahan itu akan terjadi. Perselisihan itu akan terjadi. Perselisihan itu akan terjadi. Maka yang menjadi solusinya kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitupun kembali kepada sunnah-sunnah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang paling utama di antara mereka adalah al-khulafa'ur rasyidin. Dan kita sama-sama mengenal, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sekian banyak riwayat-riwayat yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkenaan dengan ahaditsu iftiraqil ummah. Hadis-hadis yang berbicara tentang perpecahan umat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan. Di antara ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, an Anas bin Malik radhiyallahu taala an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, inna bani Israil iftarakat ala 71 firqah. Sesungguhnya Bani Israel terpecah belah menjadi 71 golongan, 71 kelompok. Wa inna ummati sataftariku ala 72 firqah. Dan sesungguhnya umatku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan berpecah belah menjadi 72 golongan. Kulluha finnar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua kelompok tersebut dari umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan pengakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa inna ummati, umatku akan berpecah menjadi 72 golongan. Di riwayat yang lain akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semua terancam masuk neraka. Illa wahida, kecuali satu golongan saja. Kecuali satu golongan saja. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanyakan kepada beliau para sahabat,
Beliau sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada beliau. Fokusnya sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya tentang kelompok yang mana ya Rasulullah yang selamat tersebut. Mereka tidak menanyakan siapa yang tersesat, siapa yang terancam masuk neraka. Karena mereka ingin mendapatkan gelar sebagai al-firqatun najiyah, kelompok yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam riwayatnya di antara sahabat ada yang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Famanin najiyat ya Rasulullah?" Siapa kelompok yang selamat itu ya Rasulullah? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab dalam satu riwayat, al-jamaah. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak menyebutkan nama kelompok. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri-cirinya. Menyebutkan ciri-cirinya. Artinya siapapun yang berada di atas ciri-ciri tersebut, maka dialah yang akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di satu riwayat Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian mengatakan al-jamaah. Kelompok yang selamat tersebut adalah al-jamaah. Namun perlu kita perhatikan, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena riwayat ini kalau kemudian tidak kita bawakan riwayat-riwayat yang lain yang berkenaan dengan hadis yang sama, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, maka banyak di antara kelompok Islam pada hari ini, termasuk di dalamnya al-Asy'ariyah, al-Maturidiyah, berdalil dengan hadis tersebut. Dengan hadis al-jamaah, mereka memaknai bahwasanya yang dimaksud dengan al-jamaah adalah kelompok mayoritas. Adalah kelompok yang mayoritas, yang banyak mengikutinya. Mereka mengklaim bahwa pengikut kaum muslimin saat ini mayoritas secara akidah, mereka berakidah dengan akidahnya, dengan akidah al-Asy'ariyah wal Maturidiyah. Meskipun klaim ini, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa kita diskusikan. Masih bisa kita diskusikan. Karena pada dasarnya awamul muslimin ala aqidatis salaf atau ala aqidati ahli sunnati wal jamaah. Orang awamnya kaum muslimin itu pada dasarnya berada di atas fitrahnya, berakidah di atas akidahnya ahlus sunnah wal jamaah. Meskipun terkadang kebanyakan mereka secara lisan mengakui bahwa mereka akidahnya adalah Asy'ariyah atau Maturidiyah. Tapi pada pengamalannya mereka berakidah dengan akidahnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Akidahnya Asy'ariyah, akidahnya Maturidiyah, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sulit untuk dipahami. Sulit untuk dipahami. Mereka mengatakan di antara keyakinannya misalnya, mereka mengatakan, ini pun khilaf di antara mereka, Allah berada di mana-mana atau Allah tidak berada di mana-mana. Ini khilaf di antara mereka. Khilaf di antara mereka. Perkara akidah mereka khilaf di dalam. Di antara mereka ada yang berpendapat bahwa Allah berada di mana-mana berdasarkan beberapa ayat di dalam Al-Qur'an. Karena mereka usulul akidati indahum, di antara dasar akidah mereka, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, taqdimul aqli 'ala an-naql, mendahulukan logika dibandingkan dalil. Mendahulukan logika dibandingkan dalil. Ini yang membedakan, yang menjadi pembeda utama antara Ahlus Sunnah wal Jamaah as-Salafiyun dengan al-Asy'ariyah. Dengan al-Asy'ariyah. Ini usul utamanya. Maka sulit
Ketika kemudian kita ingin berdiskusi dengan mereka, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan jalan tengah, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau dalam masalah usul ini kita berbeda. Ahlus sunnah wal jamaah taqdimun naqli 'ala al-aql. Mendahulukan dalil dibandingkan akal. Tapi mereka taqdimul aqli 'ala an-naql. Mereka lebih mendahulukan akal dibandingkan dalil. Maka sulit untuk mendapatkan jalan tengahnya. Kembali lagi ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka mengatakan bahwa makna dari al-jamaah adalah kaum mayoritas, kaum muslimin yang mayoritas, dan mereka mengklaim bahwa hari ini mayoritas umat Islam akidahnya adalah berakidah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Anggaplah apa yang mereka klaim itu adalah kebenaran. Kita menganggapnya sebagai kebenaran. Namun, benarkah pemaknaan mereka terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sampaikan bahwasanya kelompok yang selamat tersebut adalah al-jamaah, adalah kelompok mayoritas sebagaimana yang mereka pahami dari hadis yang mulia ini? Tentunya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang menafsirkan makna dari al-jamaah. Makna dari al-jamaah. Dan inilah yang dipahami oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitupun yang dipahami oleh as-salafun as-salih, generasi setelah sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di mana di riwayat yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu tadi, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, an Abdullah bin Amr radhiyallahu taala anhuma, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan bahwasanya umatnya akan terpecah belah menjadi 72 golongan, di riwayat yang lain akan terpecah belah menjadi 73 golongan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kulluhum finnar illa millatan wahidah. Semuanya terancam masuk neraka kecuali satu golongan saja. Kecuali satu golongan saja. Kemudian ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wa man hiya ya Rasulullah?" Siapakah golongan yang selamat itu ya Rasulullah? Siapakah golongan yang akan dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya ya Rasulullah? Maka dalam riwayat ini menafsirkan riwayat yang pertama yang dimaksud dengan al-jamaah, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan ma ana alaihi wa ashabi. Maksud dari al-jamaah adalah man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Di riwayat yang lain penegas terhadap riwayat yang pertama, ma ana alaihi wa ashabi. Siapa yang beragama sebagaimana agamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitupun sebagaimana beragamanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam hari ini. Ini kembali lagi ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, rekomendasi yang datangnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkenaan dengan bagaimana metode beragamanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan inilah yang dipahami oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikhwan dirahmati oleh Allah. Al-jamaah itu bukanlah kelompok mayoritas sebagaimana yang diklaim oleh sebagian dari saudara-saudara kita. Sebagaimana yang mereka klaim. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Lalaka'i, diriwayatkan oleh Al-A'immah
imam-imam yang lainnya menjelaskan tentang makna al-jamaah, mempertegas penjelasan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menerangkan makna dari al-jamaah, al-jama'atu ma wafaqal haq walau kunta wahdak. Yang dimaksud dengan al-jamaah adalah yang sesuai dengan kebenaran. Yang sesuai dengan kebenaran. Wa in kunta wahdak, meskipun engkau sendiri yang berada di atas kebenaran tersebut. Meskipun kita sendiri yang berada di atas kebenaran tersebut. Hadza min babil mubalaghah. Apa yang disampaikan oleh Ibnu Mas'ud ini mubalaghah, karena tidak mungkin kita sendiri yang berada di atas kebenaran tersebut. Akan ada ta'ifah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ta'ifatun min ummati, atau la yakunanna ta'ifatun min ummati. Akan ada sekelompok, artinya tidak sendiri, dari umatku, mansurin, diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. La yadurruhum man khazalahum. Tidak membahayakan baginya orang-orang yang merendahkannya, orang-orang yang mengejeknya. Hatta taqumas sa'ah, sampai hari kiamat. Jadi tetap akan ada kelompok, artinya bukan satu orang, tetapi mimbabil mubalagh, agar kita betul-betul paham apa yang dimaksud dengan al-jamaah. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala mengatakan, al-jama'atu ma wafaqal haq wa in kunta wahdak. Yang dimaksud dengan al-jamaah adalah yang sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun engkau sendiri. Al-Imam Nu'aim ibn Hammad rahimahullahu ta'ala lebih mendetailkan lagi penjelasan tentang al-jamaah. Beliau menjelaskan, idza fasadatil jamaah, apabila al-jamaah ini telah rusak, apabila al-jamaah ini telah rusak, fa'alaika bima kanat alaihi al-jamaah qabla an yafsadu, maka hendaknya engkau berada di atas jamaah sebelum kerusakan jamaah tersebut. Berada di atas jamaah sebelum kerusakan jamaah tersebut. Jamaah yang direkomendasikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat-sahabat Nabi, at-tabi'in, atba'ut tabi'in. Inilah yang dimaksud di dalamnya. Fa'alaika bima kanat alaihi al-jama'ah qabla an yufsidu atau qabla an tufsid. Maka hendaknya engkau melazimi jamaah sebelum jamaah tersebut rusak. Fa in kunta wahdaka fa'lam innaka antal jamaah. Maka pada hari itu, ketika hanya engkau sendiri yang berada di atas jamaah, yang mengikuti sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mengikuti para at-tabi'in, yang mengikuti para atba'ut tabi'in, maka ketahuilah engkaulah yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai al-jamaah. Maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam datang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, menjelaskan kepada kita rekomendasi beliau sallallahu alaihi wasallam terhadap tata cara, metode beragamanya beliau beserta para sahabatnya, yang kemudian Allah Subhanahu wa taala mengaitkan cara beragama tersebut dengan cara beragama yang bisa mendapatkan hidayah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Artinya ketika kita beragama
tidak dengan metode beragamanya para sahabat, para salafun salih, maka cara tersebut tidak akan mendapatkan atau tidak akan mendatangkan hidayah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah kemudian ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kewajiban kita beragama sebagaimana manhajnya para salafun salih, sebagaimana cara beragamanya as-salafun salih, sebagaimana cara beragamanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana cara beragamanya sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyaksikan langsung bagaimana Nabi mempraktikkan agama tersebut, yang mendengarkan langsung bagaimana perkara-perkara akidah di dalam agama Islam disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang bahkan terkadang karena apa yang mereka lakukan Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Al-Qur'an kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syahada tanzil al-wahy. Mereka menyaksikan wahyu itu diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling mengerti bagaimana sunnahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang paling paham bagaimana akidahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana keimanannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahkan bagaimana akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalil-dalil yang kita sampaikan, yang kita dengarkan, yang kita bacakan, ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, menunjukkan kewajiban bagi kita semua untuk kembali mengikuti manhajus salaf, mengikuti metode beragamanya para salafun salih, agar kemudian kita diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai persyaratan untuk mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala, persyaratan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, persyaratan untuk mendapatkan kemenangan yang besar. Walladzina tabauhum biihsan, dan mereka yang datang setelah generasi terbaik, mereka yang mengikuti generasi terbaik dengan pengikutan yang baik. Ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan melengkapi pembahasan tentang kewajiban mengikuti manhajus salaf dan menolak kelompok-kelompok yang lainnya. Artinya haram bagi kita untuk mengikuti kelompok-kelompok yang lainnya pada pertemuan berikutnya biiznillah taala. Hadza wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.